Duduk di tempat secara tetap memakai masker. Saya di depan, saya membuka masker untuk sementara waktu. Shalom semuanya. Apa kabar saudara semua? Saudara sehat, diberkati Tuhan. Sekali lagi lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Ya, ini adalah minggu yang terakhir di bulan September. Di bulan 10 kita akan masuk di tema yang baru. Tema di bulan ini adalah interaksi. Kalau saudara membaca surat 2 Korintus, maka surat 2 Korintus itu dibagi 3 bagian utama yang besar. Yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 7 itu Paulus sedang menyelesaikan persoalan atau interaksi dia dengan jemaat di Korintus. Pasal 8 sampai dengan pasal 9 Paulus mengulangi atau mengingatkan kembali tentang kemurahan hati yang telah dilupakan oleh jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus pernah ingin membantu di dalam kemurahan kepada jemaat Tuhan di Yerusalem yang pada waktu itu mereka mengalami kesulitan. Tetapi mereka lupa dan Paulus mengingatkan kembali di pasal 9 dan pasal 8 dan pasal 9. Nah, pasal 10 sampai pasal 13 itu adalah bagian terakhir Paulus menyelesaikan interaksi dia dengan jemaat di Korintus. Dan hari ini di minggu yang terakhir saya akan bicara tentang kemurahan hati. Murah hati, generous ya. Di pasal 8 dan pasal 9 saya hanya menyampaikan secara topikal, bukan ekspositori ya. Saya akan menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya kemurahan hati saudara dan Tuhan yang bermurah hati itu mendapati saudara semua. Setuju, katakan amin. Karena bukan kuat dan gagah, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan yang menjaga dan memelihara kita sampai hari ini. Percaya, katakan amin. Nah, saya akan mulai dengan definisi dari kemurahan, supaya tidak melebar kemana-mana. Saya definisikan begini, murah hati adalah semua yang baik. Semua yang baik dari anugerah Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita, waktu, kesehatan, talenta, keluarga, keuangan, pekerjaan, dan sebagainya, yang sudah kita terima. Lakukanlah sesuatu kepada orang di sekeliling kita menjadi berkat, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi saya ulangi, definisi daripada generous adalah semua yang baik yang sudah kita terima dari Tuhan. Saudara sudah menerima kesehatan, setuju, katakan amin. Saudara punya waktu, hari ini saudara punya kesempatan untuk beribadah. Saudara diberi talenta, saudara punya keluarga, punya pekerjaan, punya keuangan. Itu semua anugerah dan pemberian Tuhan. Lakukanlah sesuatu bagi orang di sekeliling kita supaya dari perbuatan itu kita menyatakan atau merepresentasikan Bapa Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, tadi saya menyinggung pasal 8 dan pasal 9. Paulus, saya akan mengutip beberapa ayat. Di 2 Korintus pasal 8 ayat 1, dia mengingatkan kembali jemaat di Korintus tentang murah hati. Karena pada waktu itu jemaat di Yerusalem mengalami kelaparan, sehingga mereka jatuh miskin. Tapi Paulus melayani di kota-kota, di Efesus, dia melayani di Galatia, dia melayani di Makedonia, dia melayani di jemaat di Korintus, sehingga di sana dia menggalang dana untuk membantu jemaat di Yerusalem. Lalu dia sudah membanggakan jemaat Korintus di jemaat Makedonia. Alkitab berkata mereka itu sangat miskin, tetapi mereka mendesak Paulus, kami juga mau ikut membantu jemaat Yerusalem yang alami kesulitan. Dan akhirnya meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya. Anugerah Elohim telah diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia dalam berbagai pencobaan yang berat. Tetapi sukacita mereka melimpah, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Karena mereka di dalam kemiskinan, di dalam kekurangan masa itu, mereka masih punya kemurahan hati kepada jemaat Tuhan yang mengalami kelaparan di Yerusalem. Nah, kemurahan hati ditutup oleh Paulus di pasalnya yang ke-9, dia berkata begini, pelayanan kasih, pelayanan murah hati itu mencukupi kekurangan orang-orang kudus, tetapi juga menyebabkan banyak orang mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi murah hatinya jemaat di Makedonia itu menimbulkan orang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan melalui pelayanan kasih yang telah terbukti ini, mereka memuliakan Tuhan. Jadi kemurahan hati itu merepresentasi Tuhan akhirnya. Tuhan dimuliakan dari kemurahan hati mereka.
memberi. Nah, hari ini saya ingin share tentang murah hati. Ada dua murah hati. Murah hatinya kita dan Tuhan yang bermurah hati. Di ayat ini, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan diberi kemurahan. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus yang terkenal di bukit. Kalau saudara adalah orang Kristen, saudara wajib untuk membaca Matius pasal 5, 6, 7, dan 8. Orang Kristen harus tahu, karena itu adalah pelayanan Tuhan Yesus yang fenomenal. Semua orang melihat itu dan berkata Yesus adalah orang terkenal sepanjang masa dari pengajarannya. Nah, salah satu pengajarannya adalah berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan diberi kemurahan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita murah hati, maka kita akan menerima kembali kemurahan. Yang setuju katakan amin. Tapi persoalannya begini, murah hati yang seperti apa? Apakah saya tolong orang di jembatan penyeberangan, saya nyebrang lalu ada orang duduk minta-minta, lalu saya kasih? Atau murah hati seperti ada orang yang susah, lalu saya menolong dia? Atau murah hati ada nenek tua yang mau nyebrang jalan, lalu dia nggak bisa, kita tolong dia? Atau murah hati yang seperti apa? Nah, hari ini kita share, hari ini saya ingin bukan saja hari ini. Memang perlu berseri, tapi saya berhenti di pembicaraan ini. Tapi saya mau supaya semua jemaat Tuhan sepanjang hidup kita membangun budaya baru. Budaya murah hati. Yang mau katakan amin. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, murah hati yang dibalas dengan murah hati. Tadi saya katakan standar murah hati yang dibalas itu seperti apa? Alkitab berkata kalau kita murah hati, kita akan diberi kemurahan. Dan Tuhan setia pada janjinya. Tapi ukuran murah hati itu seperti apa? Ternyata Tuhan memberi ukuran murah hati yang dibalas. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Karena itu, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau tanya, siapa yang bisa murah hati seperti Bapa yang murah hati? Yang memberi tanpa pamrih. Bisa nggak manusia murah hati seperti Bapa? Standarnya seperti Bapa, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya ada yang menjawab bisa. Saya mau share begini, semua orang di dunia selain orang yang punya Yesus, semua perbuatan baik, semua kemurahan mereka itu selalu kembali kepada diri. Orang beragama berkata begini, aku mau murah hati, aku mau berbuat amal, aku mau berbuat baik supaya aku masuk surga. Ketika ditimbang dengan perbuatan baikku, dosaku sedikit, perbuatan baikku lebih banyak, aku masuk surga. Jadi perbuatan baik dan kemurahannya itu bukanlah murah hati hanya memberi, tetapi selalu ada di belakangnya. Kebaikannya, perbuatan murah hatinya selalu ada yang di belakang. Sehingga saya mau share begini, latar belakang daripada ayat ini, kalau kita melihat pengajaran Tuhan Yesus berbicara, kalau saudara membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka saudara akan menemukan pengajaran Tuhan Yesus, Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan Injil yang diajarkan oleh para rasul ketika Tuhan Yesus naik, itu sepertinya ada yang berbeda. Tetapi tidak berbeda. Kalau saudara membaca kitab Matius, Markus, Lukas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus berkata begini, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Kalau kamu matamu kanan menyesatkan engkau, cungkilah. Bisa nggak orang cungkil mata? Bisa nggak ya? Nah, kita lihat ya. Berkata begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Bisa nggak kita sempurna seperti Bapa? Bisa nggak ya? Bapa itu sangat sempurna dan manusia tidak bisa punya standar seperti Bapa. Nah,
Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan ajaran ini? Dia berkata begini, aku hanya datang untuk domba-dombaku. Ketika ada seorang perempuan bukan Yahudi datang minta kesembuhan, dia berkata, tidak patut ambil roti, kasih anjing. Aku hanya datang untuk domba-dombaku. Kenapa kita menemukan ajaran seperti itu? Nah, ini ada perbedaannya kalau kita lihat. Ya, ini, sorry. Ini. Ya, ini adalah disebut dengan Injil Kerajaan yang ditujukan kepada orang Yahudi. Dan ditujukan kepada orang Yahudi yang di bawah hukum Taurat yang membanggakan perbuatan mereka. Mereka membanggakan perbuatan baik mereka. Sebetulnya Tuhan Yesus mau mengajarkan mereka begini, menunjukkan kepada mereka sesungguhnya hukum itu, hukum Taurat itu. Orang Yahudi yang orang Farisi, orang ahli Taurat yang membanggakan hukum Taurat, mereka bisa mengubah-ubahnya. Seperti contohnya begini, negara kita adalah negara hukum. Hukum adalah panglimanya, hukum adalah rajanya. Semua orang tunduk kepada hukum. Tapi persoalannya begini, orang-orang yang menegakkan hukum ini yang di atas sana, mereka bisa memutar hukum itu. Sehingga hukumnya tajam ke bawah, tumpulnya ke atas. Nah, ini kasusnya sama dengan orang Yahudi, orang ahli Taurat yang membanggakan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka bisa mengatur hukum Taurat itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia menegakkan kebenaran itu. Kamu harus sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau tidak, kamu gak bisa masuk surga. Kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah. Daripada engkau masuk neraka dengan semua matamu. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan Yesus mengajarkan menegakkan hukum pada standarnya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kita tidaklah sempurna. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya. Ketika kita merasa bahwa aku terdesak, aku gak bisa melakukan standar Tuhan. Saat itulah kita perlu Tuhan. Saat itulah kita perlu juru selamat. Sehingga Injil Kerajaan itu ditujukan kepada orang Yahudi yang membanggakan ketaatan mereka kepada hukum Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menegakkan aturan hukum yang sebenarnya. Dan aturan hukum yang sebenarnya itu memojokkan mereka. Mungkin juga memojokkan kita. Aku gak bisa sempurna seperti Bapa. Aku butuh Tuhan yang menolong aku. Sebab itu Alkitab berkata begini, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Hanya ada yang bisa orang murah hati seperti ini. Ketika orang itu menerima kemurahan. Hanya ada satu saja orang yang bisa melakukan ini. Ketika orang itu sudah menerima kemurahan yang besar. Dan hanya ada satu yang memberikan kemurahan yang besar itu yang kita sudah terima. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tanpa Tuhan Yesus, semua orang selalu self-centered. Selfish kepada dirinya. Tanpa Tuhan Yesus, semua agama itu selalu berpusat kepada dirinya. Lihat ya, ini bukan untuk orang Kristen, ini untuk agama yang lain. Semua perbuatan mereka selalu akan kembali kepada dirinya. Aku harus berbuat baik, aku harus murah hati supaya aku mendapatkan pahala. Semua kembali kepada dirinya. Tetapi anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus, ketika kita tahu bahwa aku sudah terima begitu banyak kemurahan. Tuhan, engkau bermurah hati kepadaku. Semua ini karenamu. Aku bisa hidup karenamu. Aku punya kesehatan karena engkau. Aku punya pekerjaan karena engkau. Aku punya keuangan karena engkau. Sehingga ketika kita murah hati, karena kita sudah terima kemurahan. Ini adalah kemurahan yang akhirnya dibalas oleh Tuhan. Kemurahan yang merepresentasi Tuhan. Saya tunjukkan kemurahan yang salah ya. Kemurahan yang salah itu begini. Orang murah hati karena dipuaskan. Aku senang, makanya aku mau murah hati. Saudara senang dengan pelayanan, saudara memberi kepadanya. Murah hati kepadanya. Murah hati untuk dinilai baik. Kalau enggak dinilai baik, dia enggak murah hati. Itu orang tua saya. Papa saya dan kakek saya. Atau turun dari kakek ke bapak mungkin. Kalau sudah dipuji, saudara, uangnya bisa dikeluarkan semua. Dipuji, jam tangannya bisa dilepas. Jadi kakek saya itu, ibu-ibu itu sudah tahu. Kalau di pesta, lalu dia sudah datang dengan tasnya,
maka sudah tahu bahwa itu ada uangnya, sehingga dipuji saja. Pokoknya diagungkan, disanjung sedikit, uangnya semua keluar. Tapi kalau nggak dipuji, uang itu terkunci semuanya. Jadi murah hati untuk dinilai baik. Ketiga adalah murah hati untuk mendapatkan balasan, pahala atau masuk surga. Ini bukan agama Kristen ya, pasti bukan. Atau yang keempat adalah murah hati untuk pencitraan. Ini adalah kemurahan hati yang salah, kemurahan hati yang sia-sia. Saya berdoa nggak ada siapapun yang murah hati itu akhirnya sia-sia. Itu sama dengan kita menabur salah di tanah yang salah. Saya pernah sampaikan begini, perbuatannya baik, tapi motivasinya salah, hasilnya tetap salah. Karena motivasi itu mendahului tindakan atau perbuatan. Perbuatan itu baik, memberi murah hati itu baik. Tapi Alkitab berkata begini, kemurahan hati itu akhirnya menyebabkan dan menimbulkan orang memuliakan Tuhan. Orang mengenal Yesus, orang melihat Yesus. Kalau bukan itu, maka kemurahan perbuatannya itu baik, tapi bukan tujuannya itu. Maka ini adalah kemurahan hati yang salah. Saya pernah share, coba kita baca ayat ini ya. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Saya pernah share tentang judul ini di beberapa minggu yang lalu tentang asal. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Saya pernah share dua dosa, dua tipe hamarsia. Dosa yang pertama adalah dia punya Yesus, tanpa Yesus, tapi dia murah hati. Orang ini nggak perlu Yesus, tapi dia murah hati, dia memberi kepada orang lain. Tapi dia nggak perlu Yesus. Ini adalah dosa yang membawa kematian yang kekal. Tipe yang kedua adalah dia punya Yesus, tapi semua perbuatannya itu berpusat kepada dirinya. Dia murah hati untuk pencitraan. Dia murah hati supaya dinilai baik. Dia murah hati karena dia dipuaskan. Dia murah hati karena pahala. Ini masuk ke kategori dosa yang tidak mendatangkan maut. Alkitab berkata begini, kalau engkau tahu baik tapi engkau tidak lakukan, engkau berdosa. Masuk di dosa. Kalau punya Yesus tapi berpusat kepada diri, itu tetap salah. Kalau dia tidak berpusat pada dirinya, tapi tidak punya Yesus, itu dosanya kekal, hukumannya kekal. Coba ayat ini ya. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 6. Karena aku menganggap perlu untuk menasihati saudara-saudara itu. Ini kembali ke 2 Korintus. Agar mereka dapat berangkat lebih dulu kepada kamu dan dapat mempersiapkan pemberian dari kamu yang telah kamu janjikan. Dengan demikian nyatalah bahwa pemberian karena kemurahan hati dan bukan karena terpaksa. Ini sudah di dalam Kristus Yesus. Dia bermurah hati. Dan ingat, siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Persoalan kita adalah, kalau begitu apa yang menabur, di mana tempatnya? Di mana tanahnya? Karena kemurahan yang disinggung adalah kemurahan yang dimasukkan ke dalam kategori saya menabur. Alkitab berkata selama masih ada bumi, masih ada matahari, di Kejadian 8, maka hukum menabur dan menuai itu tetap berlaku. Kalau saya punya Yesus, tapi saya murah hati untuk berpusat kepada diri saya, itu adalah kemurahan yang sia-sia. Karena Alkitab berkata kemurahan yang akhirnya dibalas adalah murah hati yang merepresentasi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang melihat kemurahan hati kita, orang melihat Yesus. Saya melayani di banyak kota selama 10 tahun lebih ya, 12-13 ya. Dan saya ketemu dengan banyak orang yang punya kemurahan hati. Saya ketemu orang selalu doa, ada beberapa orang yang doanya begini. Tuhan, tolong aku, berkati pekerjaanku, berkati keluargaku, berkati rumah tanggaku, berkati usahaku. Waktu saya dengar doa begitu, saya manusia, saya sedikit agak terganggu. Orang ini kok self-center sih, pusatnya dirinya sih.
orang ini kok antroposentris sih, selalu mengandalkan kekuatannya sih. Orang ini kok selfish sih, diriku, aku, saya sih. Itu pikiran saya. Ketika doanya dia begitu. Tapi di dalam hatinya yang terdalam, yang tidak saya ketahui. Di dalam motivasinya yang hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Dalam hatinya dia berkata, itu bukan aku. Kalau engkau berkati aku, itu bukan aku. Itu untukmu Tuhan. Kalau engkau memberikan kesehatan kepadaku, itu bukan aku, tapi untukmu. Kalau engkau memberikan keluarga yang baik, itu bukan aku. Tetapi biarlah lewat semua kebaikan itu, engkau yang dimuliakan. Nah, orang ini tidak langsung begitu jadi kaya, tidak saudara. Tapi sepanjang hidupnya saya saksikan dengan mata saya, dia alami kemurahan demi kemurahan. Kemurahan Tuhan itu tidak diusahakan saudara, diberi gratis. Dia alami kemurahan, orang lain boleh alami pergumulan, tetapi dia bisa dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Karena hatinya dengan Tuhan tulus. Saya berdoa saudara, kalau hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk kita bermurah hati, maka lakukanlah untuk merepresentasi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan tunggu begini saudara, saya ketemu dengan banyak orang, itu sudah tua, sudah sakit, doanya itu begini, Tuhan kalau engkau sembuhkan aku mau melakukan sesuatu untukmu, aku mau layani engkau. Ini sudah tua dan sakit, doanya begitu. Lalu saya berpikir begini, kalau dulu kamu masih kuat, kamu masih gagah, masih muda, masih sehat, kamu ada di mana? Sekarang sudah tua, sudah sulit, baru aku mau layani Tuhan. Saya berkata dalam hati, kamu sudah terlambat. Bukan Tuhan gak terima orang tua melayani, bukan. Tapi kita itu seperti kasih Tuhan yang sisa. Ada orang yang anaknya itu sekolahnya tinggi, sehat, kuat, gagah. Sekolah doktor, orang tuanya sudah keluar banyak. Begitu kembali ke Indonesia, ditanya, mau gak anakmu jadi pendeta? Saya tidak menyuruh saudara jadi pendeta kalau bukan panggilan. Orang tuanya berkata begini, Pak, itu anak saya yang paling belakang. Itu narkoba, gak bisa diatur, hidupnya hancur-hancuran. Suruh Tuhan pulihkan, jadikan dia pendeta. Coba bayangin, yang buruk-buruk itu, kasih Tuhan perbaiki dan suruh dia layani Tuhan. Sementara yang baik, enggak. Aku sudah berkorban banyak, sekolah sampai doktor itu banyak. Sekarang saatnya aku mau kembali modal. Seberapa banyak dari kita yang mungkin berpikir, saya berdoa tidak ada yang berpikir seperti itu. Ini kasus yang lain, saudara. Waktu kita masih sehat, waktu kita masih kuat, waktu saudara dan saya diberi kesempatan, biarlah kita lakukan sesuatu supaya dari hidup kita orang melihat Tuhan dan orang memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ayat ini berkata begini, Efesus pasal 6 ayat 6 sampai ayat 8, tidak sekedar melakukan sesuatu di hadapannya. Ini berbicara tentang konteksnya Tuhan dan orang merdeka, tuan dan hamba atau budak pada masa itu. Tidak sekadar melakukan sesuatu di hadapannya untuk menyenangkan orang, melainkan sebagai hamba Kristus yang melakukan kehendak Tuhan dari hatinya, yang melayani dengan kebaikan hati seperti kepada siapa? Seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ketahuilah jika seseorang, entah itu ia hamba atau orang merdeka, melakukan apa saja yang baik. Saya garis bawahi apa saja yang baik. Apa saja yang baik itu bisa diterjemahkan banyak hal. Tapi saya mau garis bawahi dan saya mau sampaikan begini. Apa saja yang baik, yang merepresentasi Tuhan, yang menunjuk kepada Tuhan, maka ia juga akan menerima yang setimpal dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya harus berkata hidup itu harus merepresentasi Tuhan? Karena narasi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu menunjuk kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan orang Yahudi pada masanya, dia menegakkan hukum dan sepertinya memojokkan mereka, karena orang ini membanggakan perbuatannya, kebenaran diri mereka.
Dan ketika dia perhadapkan dengan hukum yang tegak begitu, sepertinya di pojokan. Iya, supaya ketika mereka merasa tidak mampu, mereka cari juru selamat. Bisa gak cungkil mata kalau berdosa? Kalau berani lakukan, ya besok dan minggu seterusnya banyak yang buta. Tapi ketika kita melihat itu dan kita tidak mampu, Tuhan, aku perlu juru selamat. Jadi semua narasi Alkitab selalu menunjuk kepada satu pribadi. Sehingga begini, perbuatan kita, apa saja yang baik, itu harus merepresentasi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka ia juga akan menerima yang setimpal dari Tuhan. Bagian yang pertama, murah hati kita harus merepresentasi Tuhan. Bagian yang kedua, murah hati Tuhan kepada kita. Saya minta pemain keyboard saja. Iya. Murah hati Tuhan kepada kita. Saya ingin bacakan ayat ini. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati, dan aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Maka pilihan Tuhan tidak berdasarkan kehendak atau usaha orang, melainkan berdasarkan pada Tuhan, Elohim yang bermurah hati. Jadi kalau hari ini Tuhan mau menunjukkan kemurahannya, maka objek dari kemurahan itu adalah jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini. Yang mau katakan amin. Tidak bergantung kepada usaha atau perbuatan manusia, melainkan berdasarkan hati Tuhan yang mau bermurah hati. Saya mau tunjukkan ada beberapa ayat, saudara akan melihat kontras dari ayat ini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuat untuk hari malapetaka. Saya tidak mau berdebat dengan ayat ini. Tuhan, apakah engkau sejahat itukah? Engkau menciptakan aku dan memberi keselamatan kepadaku. Tapi orang itu engkau ciptakan untuk dipersiapkan hari kebinasaan. Kita tidak perlu berdebat dengan ini. Saya mau pergi ke ayat yang ini. Sebaliknya, siapakah kamu manusia sehingga dapat membantah Tuhan? Akankah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membuat aku seperti ini? Atau apakah penjunan, pencipta, tidak mempunyai hak untuk membentuk dari segumpal tanah liat yang sama untuk sebuah bejana yang berharga ataupun sebuah bejana yang tidak berharga? Kalau Tuhan menunjukkan kemurahannya, menjadikan sesuatu untuk atau menjadikan barang yang berharga, maka objek yang berharga itu adalah saya dan saudara. Yang mau katakan amin. Tuhan itu berkuasa untuk membentuk apapun. Kita tidak perlu berdebat. Kenapa Tuhan engkau pilih aku bukan orang lain? Kenapa engkau memilih aku untuk diselamatkan? Kenapa engkau membuka aku untuk membuka rohku, membuka jiwaku, membuka hatiku untuk mengenal engkau juru selamat? Sementara orang lain tidak. Orang yang tidak itu nanti dia akan masuk ke dalam kebinasaan Tuhan. Tuhan berkata begini, aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Dan kalau hari ini saudara semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena kemurahan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak bisa mengerti kemurahan hati Tuhan itu secara utuh. Gak bisa mengerti kemurahan Tuhan itu secara utuh. Tapi satu hal yang pasti dari kemurahan Tuhan kepada kita ialah keselamatan. Kita tidak bisa mengerti karena kemurahan, memberi kemurahan itu adalah pilihan. Kalau saya memberi semuanya, maka itu bukanlah pilihan. Tapi kalau saya bermurah hati, saya pasti akan ditujukan kepada beberapa orang. Kalau saya mencintai, maka saya tidak mencintai semua wanita. Saya hanya mencintai satu wanita. Karena cinta itu memilih. Demikian dengan Tuhan. Tuhan bermurah hati tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada hati Tuhan yang bermurah hati. Sebab itu kalau saudara hari ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia telah memilih kita sebelum dunia ada. Dan oleh karena kasih, Dia menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Dia menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anaknya melalui Yesus Kristus sesuai dengan favor atau perkenanan dan kehendaknya. Nah, kalau sebelum dunia itu tercipta, Tuhan sudah memilih dan menyelamatkan kita, maka atas dasar apa dia memilih untuk menyelamatkan saudara duduk di tempat ini, hari ini, di waktu ini, di kesempatan ini, di tahun ini, di masa sekarang? Sebelum dunia diciptakan, dia punya rancangan yang sempurna membawa saudara di detik ini, di tempat ini. Atas dasar apa dia pilih kita untuk selamatkan? Hanya ada satu saja, atas dasar kemurahannya. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan memilih saudara untuk diselamatkan dan orang lain tidak, itu karena favor, kemurahan Tuhan. Kalau saudara menjadi objek dari kemurahan Tuhan hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau orang lain berjari lelah, hasilnya gak seberapa. Saudara juga berjari lelah, tapi hasilnya luar biasa. Itu kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau orang lain boleh sakit, kalau saudara sehat-sehat saja, itu kemurahan Tuhan. Setuju katakan amin. Saya tulis begini definisi dari favor. Kemurahan hati Tuhan yang membuat seseorang mendapatkan perlakuan yang khusus dan istimewa. Kita mengenal pemeliharaan Tuhan itu adalah pemeliharaan Tuhan secara umum. Semua orang mengalami krisis ekonomi yang sama, menikmati matahari, udara yang sama, keadaan politik yang sama. Itu umum. Tapi tidak semua orang mendapatkan pemeliharaan yang khusus. Tidak semua orang bisa mendapatkan pertolongan. Tidak semua orang bisa menerima Kristus Yesus Tuhan. Alkitab berkata, kalau saudara terima Kristus Yesus Tuhan, karena dia telah menarikmu. Artinya bahwa tidak ada semua orang bisa ditarik oleh Tuhan. Kalau Tuhan menarik saudara datang kepada Yesus Kristus Tuhan dan percaya, dosamu diampuni dan diselamatkan. Itu namanya favor, kemurahan dan perkenanannya. Saya berdoa saudara, kalau Tuhan menunjukkan objek kemurahannya, biarlah ditunjukkan kepada orang-orang di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kalau dia mau menunjukkan kemurahannya, biarlah ditujukan kepada keluarga saudara. Amin. Kalau dia mau menunjukkan kemurahannya, biarlah ditujukan kepada pekerjaan, kehidupan saudara. Saya bersyukur Tuhan memberi kemurahan kepada saya. Tuhan memberi kemurahan kepada kita. Dan kemurahan yang dia tunjukkan kepada kita tidaklah seperti kita bermurah hati kepada manusia. Kalau hari ini kita bermurah hati kepada manusia hari ini, besok orang itu berubah, maka kita menyesal. Kita berkata begini, aku tahu kalau engkau begini, aku enggak bermurah hati dengan engkau. Dulu kita tolong dia, sekarang keadaan kita begini, dia cuek saja. Dulu kita kasih utang, sekarang kita tagih utangnya, dia malah lebih galak. Lalu kita berkata, aku nyesal kasih kamu kemurahan. Tuhan tidaklah seperti itu. Alkitab berkata begini, Tuhan tidak pernah menyesali karunia, anugerah, dan panggilannya. Artinya begini, dulu dia bermurah hati kepada kita bukan karena kita. Sekarang kita ngikut Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu nakal. Saya pakai tanda kutip nakal. Apakah Tuhan mencabut kemurahannya? Tidak. Alkitab berkata begini, kemurahan Tuhan tidak pernah berubah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia tidak pernah menyesali karunia dan anugerah dan panggilannya. Tidak peduli hari ini hidupmu mungkin dihancurkan oleh dunia. Tidak peduli hidupmu mungkin alami ketidakadilan mungkin. Atau tidak peduli saudara menatap masa depan dengan gelap. Atau saudara sedang khawatir dengan keadaanmu. Tidak peduli. Kemurahan Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun keadaan itu. Dia bermurah hati kemarin, hari ini, dan selama-lamanya untuk saya dan saudara. Yang percaya katakan amin.
Kalau Tuhan mau bermurah hati hari ini, biar itu ditujukan kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya percaya kemurahan Tuhan tidak bisa diusahakan dengan upaya manusia. Karena kemurahan Tuhan adalah anugerah yang diberikan bukan berdasarkan upaya dan usaha manusia. Seperti saudara diselamatkan bukan berdasarkan usaha kan? Bukan berdasarkan perbuatan saudara kan? Bukan. Tapi Tuhan yang datang dalam hidupmu memberi penjelasan kepadamu tentang karya salib Yesus yang mengampuni dosa, sehingga akhirnya kita datang kepada Yesus. Kalau Tuhan tidak datang dalam hatimu, apakah kita bisa percaya Yesus? Sehingga itu adalah kemurahan. Dia memilihmu berdasarkan anugerahnya. Kemurahan, kasih atau sayang itu pilihan. Dan kalau hari ini saudara dipilih untuk ada di tempat ini, untuk memuliakan Tuhan Yesus, itu hanya semata kemurahan Tuhan. Ayat yang terakhir berkata begini. Tetapi selaku orang-orang siang, anak-anak siang, bukan anak-anak gelap, anak-anak terang, marilah kita tetap sadar sambil mengenakan baju sirah iman dan kasih, serta memakai ketopong pengharapan akan keselamatan. Sebab Elohim memilih kita bukan untuk ditimpa murka. Yang percaya katakan amin. Dia memilihmu bukan untuk ditimpa kebinasaan ataupun murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Yang telah mati untuk dosa kita, supaya entah kita berjaga-jaga atau kita tidur, kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang telah mati, Kristus telah mati untuk kita, supaya entah saudara berjaga-jaga ataupun saudara lalai, saudara tidur, rest, kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu karena kemurahannya. Bukan aku yang menjaga diriku, tapi Yesus Kristus yang menjagaku. Setuju katakan amin. Bukan dirimu yang menjaga dirimu, diri yang menjaga diri, tapi Tuhan yang menjagamu. Bukan saudara kuat karena dirimu kuat, bukan. Saudara kuat karena Kristus. Yang percaya katakan amin. Bukan saudara sehat karena dirimu sehat, bukan. Saya mau tanya, bisa gak saudara gerakan jantung? Gak bisa. Kalau Tuhan gak gerakan, siapa yang bisa gerakan? Kalau Tuhan gak kasih sesuatu, Dia memberikan imajinasi kepada kita, kita itu seperti binatang atau seperti benda, robot. Dan kalau hari ini saudara bisa sehat, saudara bisa diberkati Tuhan. Orang lain boleh mengalami pergumulan, tapi saudara tetap diberkati dan dipelihara. Itu karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayat yang terakhir, saya minta semua pemain musik maju ke depan. Ayat yang terakhir berkata begini. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh Tuhan sepanjang masa. Ayat 5 dan ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagiku di hadapan lawan-lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan, rumah Yahweh sepanjang. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca sekali lagi ayat 6 dengan suara yang paling keras. Ayat 5 dengan suara yang paling keras sampai ayat 6. 1, 2, 3. Engkau menyediakan perjamuan bagiku
di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kebaikan dan kemurahan mengikutimu seumur hidupmu. Bukan aku, bukan kita kuat, bukan kita mampu, bukan karena aku pintar, bukan karena aku berkuasa, tidak. Tapi Yesus Kristus Tuhan, tapi kemurahan Tuhan. Bukan kekuatanmu yang bisa menjaga hidupmu bisa baik-baik saja. Bukan kepintaranmu yang bisa menjaga pekerjaanmu tidak goyah. Bukan kelihayan dirimu yang membuatmu tidak sakit. Bukan. Tetapi karena kemurahan Tuhan yang telah menjaga hidupmu. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita untuk menyelamatkan kita. Itu kemurahannya. Bukan kita yang mencari Dia, tapi Dia yang datang dan cari kita, sehingga akhirnya kita diselamatkan. Kalau Dia tidak datang dan cari kita, kita semua sudah terhilang. Sebab itu kalau saudara bisa datang dan berkata, Yesus Kristus, terima kasih untuk keselamatan dan pengampunan yang Kau berikan bagiku. Itu karena kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikutimu, mengikutiku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara bisa buka tanganmu di hadapan